Simbole SMK logo wis wayahe ganti. Iso simbole sekolah. Logonya. Tes. Kita mulai langsung ya di 4 acara ini. Nanti Pak Bayu sebentar lagi nyusul akan dari sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru Besar Satu dan aku, perkenalkan di sini saya adalah Ahmad Hanafi, CGB dari Kabupaten Blitar. Kebetulan saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Blitar dari SMK Satu dan aku. Di sini saya akan mendiseminasikan membangun budaya positif di sekolah, karena ini adalah ujung tombaknya dari calon guru penggerak pada modul 1. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa latar belakang yang melatar belakangi Merdeka Belajar, ya. Di sini adalah latar belakangnya adalah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2019 sampai 2024. Salah satu visi pemerintah Republik Indonesia berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM-nya) melalui peningkatan kualitas pendidikan. Kita lanjutkan. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan, Kemdikbud membangun kebijakan Merdeka Belajar pada tahun 2019, yang nantinya Merdeka Belajar ini akan diterapkan ke seluruh pendidikan jenjang pendidikan. Sementara ini sudah dimulai melalui program calon guru penggerak. Filosofi Merdeka Belajar dimaknai kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa adanya rasa tertekan. Nah, filosofi Merdeka Belajar ini lah yang harus kita pahami bersama-sama, Bapak. Ini kemarin ketika kami dan Pak Bayu didiklat dalam program guru penggerak, kita digembleng agar bisa menerapkan proses Merdeka Belajar ini dalam pembelajaran di sekolah. Nah, di dalam Merdeka Belajar ini, saya sebelum mengikuti program guru penggerak, itu ketika mengajar anak itu sering saya tekan. Artinya tidak ada kemerdekaan bagi anak. Contoh, saya ingin mengajarkan hari ini menggambar rumah minimalis modern. Anak saya suruh saya paksa, ini tolong digambar, ya. Saya dampingi, tolong digambar. Tanpa saya tanya terlebih dahulu, sebenarnya ketika kamu menggambar ini itu sesuatu yang kamu butuhkan atau yang kamu sukai atau tidak. Padahal di dalam Merdeka Belajar ini adalah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar senyaman mungkin. Nah, dalam menciptakan belajar senyaman mungkin, ini berarti kita juga harus menanyakan ke peserta didik, sebenarnya hari ini itu kamu siap belajar atau tidak, ya. Selain menanyakan siap belajar atau tidak, kita bisa mengetahui kebutuhan peserta didik. Pak, hari ini itu saya kondisinya hampir satu kelas tidak merasa nyaman, artinya ingin belajar menggambar rumah yang modern, bukan klasik. Sedangkan misalkan saya ingin mengajari sesuatu atau menggambar gambar rumah yang modern, tapi anak menginginkan yang klasik, misalkan seperti itu. Maka sebagai guru di dalam Merdeka Belajar ini harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar yang nyaman dengan menanyakan seperti itu tadi. Selanjutnya, hal krusial yang mendasar untuk segera dilakukan adalah mewujudkan tersedianya guru Indonesia yang berdaya dan memberdayakan. Nah, dengan melihat konsep di filosofi KB
ini para pakar sudah meninjau semua proses pembelajaran. Langkah yang harus ditempuh adalah mewujudkan guru Indonesia yang berdaya dan memberdayakan. Selanjutnya, guru Indonesia yang diharapkan tersebut mencirikan 5 karakter, yaitu berjiwa nasionalisme Indonesia, bernalar pembelajar, profesional, dan berorientasi pada peserta didik. Program tersebut dinamakan pendidikan guru penggerak. Banyak sekali guru-guru di SMK kita ini yang menanyakan apa sebenarnya arti dari guru penggerak. Inilah latar belakang dari guru penggerak. Yang ujung tombaknya itu adalah membuat proses pendidikan itu benar-benar terasa merdeka belajar untuk peserta didik. Selanjutnya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini muncul di program guru penggerak pada modul 1, Ibu Bapak. Jadi di awal-awal kita dikasih tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Artinya apa? Kita coba digembleng, diarahkan. Ini loh proses pembelajaran yang benar. Salah satunya dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini yang dikutip adalah Engarso Songkulodo. Engarso itu kalau kita artikan di depan, Songkulodo itu artinya adalah memberikan contoh atau suri tauladan yang baik. Terkadang tanpa kita sadari, kita sebagai guru banyak menuntut kepada anak. Kamu kenapa hari ini terlambat 10 menit? Kenapa kamu sering terlambat 30 menit tanpa memberi contoh? Kita sering menuntut kalau bisa masuk sekolah itu harus tepat waktu. Tapi tanpa kita sadari, kita sendiri sering terlambat. Nah, biasanya hal-hal yang semacam inilah yang akan jadi panutan untuk anak malah. Jadi kita menuntut anak tanpa memberi contoh. Itu sesuatu yang harus kita benahi sama-sama, Ibu Bapak. Makanya muncullah filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah Engarso Songkulodo. Artinya sebagai guru kita harus mampu di depan itu mampu memberikan contoh. Kalau memang kita menginginkan murid kita pagi sebelum jam 7 hadir, maka kita paling tidak sebelum jam 7 juga harus hadir di sekolah. Inilah yang saya pegang teguh sampai saat ini, Bu Bapak. Jadi saya pun kalau misalkan melihat ada anak yang terlambat, itu di hati rasanya kayak kurang serg. Makanya saya juga menancapkan di hati saya sendiri bahwa kalau bisa saya tidak boleh terlambat. Akhirnya apa yang saya lakukan itu dikaca atau dilihat oleh banyak peserta didik. Jadi dilihat, oh ini orang terlambat. Maka yang terjadi adalah anak itu akan melihat dan mencontoh. Inilah maksud arti dari Engarso Songkulodo. Saya coba tidak pakai mic saja karena mic-nya ini agak bermasalah. Filosofi Ki Hajar Dewantara Engarso Songkulodo ing Madya Mangunkarso Tut Puri Handayani itu sering sekali kita dengar. Padahal lek diuncei kalau kita bedah betul itu tamparan keras bagi para pendidik. Dari yang paling depan Engarso Songkulodo itu saja di depan ketika kita mengajarkan kepada anak, contoh itu adalah contoh real dari guru itu yang terpenting. Kita menginginkan anak seperti apa tanpa adanya contoh dari diri kita sebagai pendidik itu hal yang mustahil. Kita lanjutkan ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah-tengah, ya. Di tengah-tengah pembelajaran asik-asiknya kalau tantangan di SMK kita sekarang ini itu ya di tengah ini bisa saya artikan di kelas 2. Ketika anak sudah mau menjelang PKL, biasanya anak banyak sekali tekanan, merasa tertekan. Nanti ketika PKL itu saya harus bagaimana? Saya PKL-nya jauh sekali dari rumah, ya kan? Saya biayanya bagaimana? Transportasinya nanti bagaimana? Hidupnya bagaimana? Di tengah-tengah kondisi anak mentalnya down, turun seperti itu, kita harus ing Madya Mangunkarso. Ing Madya itu di tengah, mangun itu membangun.
karso itu kalau kita artikan adalah semangat. Jadi di tengah-tengah ketika ada anak kondisinya down, semangatnya kurang, maka kita sebagai guru, sebagai pendidik harus mampu memberi semangat. Selain di depan tadi kita menginginkan anak disiplin dengan hadir tepat waktu, kita juga harus mampu memberi contoh. Tulodo itu bahasa Jawa kalau diartikan adalah contoh. Maka kita harus memberikan contoh yang baik untuk siswa-siswa kita. Di tengah-tengah kita juga harus mampu memberikan semangat ketika anak kondisinya drop atau down, karena banyak sekali konteks kasus. Sedangkan di SMK kita yang paling mengena itu adalah di kelas 2 ketika anak mau PKL, banyak sekali tekanan sana sini. Yang harus kita lakukan sebagai guru adalah memberikan semangat supaya semangatnya itu bisa meningkat kembali. Nah, tidak hanya di depan dan di tengah Ibu Bapak, tuturi handayani, tuturi itu dari belakang. Jadi ketika anak kita sudah memberikan contoh, ternyata anak lemes, kita kasih semangat, tuturi dari belakang, kita dorong sekuat tenaga kita Ibu Pak. Jadi dorongan yang kita berikan untuk anak itu tidak hanya berguna untuk anak sekarang, tapi juga bisa untuk anak kedepannya nanti, bisa untuk masa depannya anak. Tuturi handayani, dari belakang kita memberikan dorongan, kita jelaskan bahwa dengan belajar yang baik itu nantinya anak mampu akan membimbing anak ke masa depan yang lebih baik. Ini loh, awakmu kok PKL ning kono, kalian harus seperti ini ya. Kalian nanti paling tidak harus berprinsip yang bagus. Kalian harus seperti ini di lapangan. Itu adalah arti dari tuturi handayani. Kita mampu memberikan dorongan di mana manfaat itu tidak hanya dirasakan anak sekarang, tapi juga bisa untuk masa depannya nanti. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia, di depan kita memberikan teladan, contoh, di tengah-tengah kita memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Next Pak Bayu. Karena mic-nya bermasalah ya Bapak. Nah, ini pada modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Saya juga sempat bertanya-tanya, kenapa di guru penggerak ini kok filosofinya yang dikutip punyanya Ki Hajar Dewantara? Karena memang kalau kita lihat secara betul, filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat mengena sekali di kehidupan para pendidik. Coba dilanjutkan Pak Bayu. Ini adalah potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga sekarang. Mari kita simak videonya untuk kita rasakan ya, kita flashback potret pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Coba diputar Pak Bayu. Bisa diarahkan, diklikkan di sini. Nah, terus pas gambar. Nah, cukup. Sudah. Coba kita lihat sama-sama ya Bapak. Nah, salam dan bahagia. Kita simak, kita lihat dan kita rasakan. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1000 Coba di kursornya diarahkan ke paus 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dari mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon budir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa?
perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Ini adalah pengantar menuju video kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Jadi ini tadi adalah sekilas potret pendidikan Indonesia pada zaman kolonial Belanda itu Bapak. Jadi yang diajari itu hanyalah rakyat-rakyat saja. Dan proses pembelajarannya itu hanya calistung. Belajar membaca, menulis dan menghitung saja. Coba bisa di-pause dulu. Nah, setelah itu ada atau muncul atau dibuat itu adalah Taman Siswa yang ada di Yogyakarta yang sudah mulai menerapkan sistem pembelajaran Merdeka Belajar hingga saat ini. Bisa dilanjutkan Pak Bayu? Nah, bisa dilanjutkan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kodrat di sini yang dimaksud menurut KHD, kodrat di sini ada dua ya Bapak. Jadi ada kodrat alam dan kodrat zaman, yang dimana kedua kodrat itu nantinya akan mampu menciptakan manusia yang berguna bagi masyarakat. Artinya yang manusia yang memanusiakan manusia. Lanjutkan Bapak Ibu. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik ini sebagai seorang petani. Pendidik di sini bukan orang lain Ibu Bapak, tapi diri kita sendiri. Jadi diibaratkan guru di sini itu adalah seorang petani atau tukang kebun. Ya, karena contoh di sini kenapa kok diambil petani dan tukang kebun? Karena tidak ada pekerjaan lain yang telaten kecuali dua itu menurut saya Bapak. Ya, anak-anak itu diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai. Nah, ini sangat unik sekali Bapak. Dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun tadi, atau diri kita tadi Bapak, di lahan yang telah disediakan. Ini bisa kita artikan dunia pendidikan atau sekolah. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, garis besarnya Ibu Bapak, sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung ini adalah jagung yang kondisi atau jenis bijinya ini adalah kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani atau tukang kebun tadi. Dari sini bisa kita petik, ya Ibu Bapak, bisa kita ambil pelajarannya. Kalau kita mendapatkan peserta didik yang kondisinya peserta didik itu latar belakangnya kurang tepat, motivasinya misalkan kurang, tapi terjun ya di depan kita di sekolah kita ini, ya kalau kita mampu merawatnya, yang di sini tadi diibaratkan dengan sinar matahari dan pengairan yang baik, dengan semangat di depan kita memberikan contoh, ya di tengah kita memberikan semangat, di belakang kita memberikan dorongan, maka anak tersebut pasti akan melakukan atau terjadi perubahan dalam diri anak tersebut. Demikian sebaliknya, misalkan biji jagung itu disemai oleh bibit yang berkualitas, walaupun bibitnya berkualitas di sini, namun tumbuh di lahan yang gersang. Artinya lahan yang gersang di sini, ketika kita misalkan mengajar tanpa adanya contoh, semangat dan dorongan, wes pokoknya masuk aja dijarni
lihat video atau bisa kita tinggalkan atau cuma kita kasih tugas saja, maka efeknya apa? Tidak akan mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani tadi atau Ibu Bapak guru semua, maka biji jagung tersebut mungkin tumbuh namun tidak akan bisa optimal. Ini kalau menurut saya tamparan keras untuk para pendidik atau Ibu Bapak guru semua. Kenapa? Karena sering sekali kita menjumpai ya ada anak yang datang ke kita butuh bantuan. Seringnya di sini butuh bantuannya ketika anak nggak berani datang ke BK karena mungkin pemahaman di anak-anak BK itu menyeramkan atau menakutkan, padahal konseling yang bagus sekali kalau menurut saya. Sebelum anak-anak ke BK biasanya datang dulu ke orang tuanya. Siapa? Biasanya wali kelas. Ya, ketika datang ke kita bermaksud curhat, cerita dan sebagainya, kalau kita mampu menyinari dan memberikan pengairan yang baik, maka anak itu akan menjadi aset negara yang bagus, Ibu Bapak. Jadi akan menjadi aset yang sangat baik sekali, yang nantinya itu akan bisa mereka kenang kalau nasihat-nasihat yang kita berikan, tangan dingin yang kita berikan ke mereka itu tepat. Bisa dilanjutkan Pak Bayu. Ataupun juga sebaliknya, kalau misalkan ketika ada anak yang minta tolong ke kita namun ya uluran tangan kita itu dirasa kurang, maka juga akan menghasilkan bibit yang kurang optimal. Nah, ini adalah kodrat yang ada pada anak yang saya maksud tadi, bahwa ada kodrat alam dan kodrat zaman. KHD atau Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini terkait kondisi lingkungan masyarakat tersebut berada. Contoh yang bagus tentang kodrat alam ini adalah anak yang misalkan di rumah ya sama orang tuanya sudah dididik sebagus mungkin. Contoh nggak usah jauh-jauh aja. Anak misalkan diajari bosok, tata krama atau berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi ketika anak ini sekolah ya atau lingkungan masyarakatnya itu di rumah semuanya ngoko artinya tidak memakai atau menggunakan bahasa Indonesia bahasa Jawa yang tepat, yang halus ya, yang madio aja, yang tengah nggak usah yang halus-halus. Artinya kita sudah sering ajarkan ini loh ya, percakapan yang bagus sedini mungkin ketika masih kecil. Tapi lingkungan sekitarnya itu bahasanya bahasa keras, ngoko. Maka kodrat alam ini nanti akan mempengaruhi anak. Sekuat apapun kita, kalau kodrat daerah lingkungannya itu tidak ya memungkinkan untuk berkembang menjadi lebih baik, itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sebaliknya, kodrat zaman di sini adalah keadaan suatu masyarakat di mana keadaannya beberapa tahun yang lalu akan berbeda dengan keadaan tahun saat ini. Masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri. Saat ini tantangan yang kita hadapi adalah revolusi industri 4.0. Ya, kalau saya ibaratkan Ibu Bapak nggak usah jauh-jauh sekali. Tahun 90-an yang saya alami itu adalah tahun perpindahan dari industrial ke teknologi. 20 tahun yang lalu ketika saya masih kecil itu sangat asik sekali main dengan lumpur. Tentu perkembangan zamannya ini akan berbeda dengan sekarang ya, yang mana setiap anak sekarang punya tuntutan harus mampu menguasai teknologi, di mana sekarang bisa diwujudkan kecil sekali, namanya adalah handphone atau HP. Namun sebagai orang tua kita juga tidak serta-merta mengikut sertakan anak pada kondisi zaman sekarang tanpa adanya kontrol dari orang tua atau ibu bapak guru. Jadi seperti itu Ibu Bapak. Kodrat alam ini berkaitan dengan lingkungan masyarakatnya anak. Kalau kodrat zaman itu adalah anak itu bertumbuh atau berkembang sesuai dengan kondisi zaman. Kenapa? Karena zaman memiliki tantangannya sendiri. Lanjut Pak Bayu. Memang kalau membahas filosofi KHD seperti Ing Arso, Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani, dan kodrat alam dan kodrat zaman ini sangat menarik sekali Bapak. Kenapa? Karena itu langsung mengena ke diri kita sebagai pengajar. Namun juga ke diri kita yang lain sebagai orang
tua, walaupun itu anak kita sendiri maupun ketika di sekolah. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Ki Hajar Dewantara membuat dua koneksi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, koneksi yang sangat menarik ini Bapak, apa itu? Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah landasan untuk pembentukan kebudayaan suatu bangsa. Pendidikan yang kita lakukan adalah tidak hanya untuk memberikan nilai anak yang bagus, menyampaikan suatu pelajaran, tapi juga untuk menjemput kebudayaan yang kita inginkan. Seringnya ketika kita membahas tentang pendidikan, ya, seringnya yang dialami itu adalah kita terlalu fokus dengan pendidikan tapi melupakan kebudayaan. Saya bisa ambil contoh, Ibu Bapak mungkin pernah belajar di negara lain, ya, atau di kota lain, misalkan di Malang. Kita terlalu fokus dengan pendidikan di Malang tanpa tidak sadar kita meninggalkan kebudayaan kita sendiri. Kita berbaur dengan budaya mereka. Neng Malang dulu bahasanya ya apa kabare. Hilang kebudayaan kita itu hilang, ya. Itu adalah contoh sekilas. Next, Pak Bayu. Belum ada 1 bulan rambut pirang. Ya apa kabare? Ya apa rek? Ini adalah terlalu fokus dengan pendidikan melupakan kebudayaan. Ini contoh yang sering saya lihat langsung karena ini kakak saya langsung. Azas perubahan menurut KHD ada 3, yaitu adalah kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas, kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah dan harus bergerak maju ke depan, merubah masyarakat, tapi nilai esensi masyarakat tetap atau tidak berubah. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Ini kita sebagai pendidik, Ibu Bapak. Jadi ketika ada murid yang sekiranya itu memang punya permasalahan bahasa Jawa ini ndablek, nah ini kita harus tetap memanusiakan mereka. Jangan sampai bahasa Jawanya moro tangan, ya, moro-moro napuk jeleng. Nah ini berarti kita tidak menerapkan konvergensi pendidikan yang memanusiakan manusia. Yang ketiga, konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman yang ada. Lanjutkan Pak Bayu. Next. Kesimpulannya apa Ibu Bapak? Jika pendidikan kita lakukan secara seimbang ketiga hal tersebut tadi, maka akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti dan membawa anak kepada kebijaksanaan. Pendidikan adalah pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat. Budi pekerti inilah yang menjadi kunci kita sebagai guru di sekolah, ya Bapak. Jadi budi pekerti kita, kalau kita ngarso sumtulodo tadi memberi contohnya baik, budi pekerti kita baik, maka apa yang kita berikan ke anak juga sesuatu yang baik juga, ya Bapak. Jangan sampai kita di sekolah hanya menyampaikan ilmu saja tanpa mendidik atau membuat anak mampu mempunyai atau memahami budi pekerti. Lanjutkan Pak Bayu. Profil pelajar Pancasila, ini adalah ujung tombak guru penggerak yang kedua, ya Bapak. Semangat Merdeka Belajar yang sedang dicanangkan ini juga memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam undang-undang. Jadi ini adalah dasar hukum tentang profil pelajar Pancasila. Jadi kami di Diklat, di Gebleng, ya, di Diklat untuk memahami tentang profil pelajar Pancasila yang nantinya juga bisa bermanfaat untuk ibu bapak di sekolah dan para murid atau peserta didik. Ini adalah dasar hukumnya. Itu adalah, coba saya baca lagi, semangat Merdeka Belajar yang sedang dicanangkan ini juga memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan hal ini, pemerintah mengadakan program guru penggerak, ya Bapak.
Di dalam program guru penggerak ada profil pelajar Pancasila. Pedoman tersebut, profil pelajar Pancasila ini ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Lanjut Pak Bayu. Nah, ini adalah keenam profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh peserta didik dan kita semua, para pendidik atau ibu bapak guru semua. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini contohnya misalkan ketika kita mengajar di kelas, kita sering menyuruh ya beberapa atau biasanya wali kelas untuk menyiapkan berdoa, atau terkadang juga di depan kelas sebelum pandemi kita sering menyiapkan anak di depan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ataupun lagu-lagu nasional ya. Selanjutnya dibarengi dengan berdoa. Ini berkaitan dengan keimanan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Semuanya ini ada di dalam profil pelajar Pancasila. Gotong royong di sini sering kita temui kalau misalkan kondisi kita, ibu bapak, biasanya gotong royong itu nanti itemnya ada 3. Kita lanjutkan aja Pak Bayu, kita bahas setelah ini. Nah, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Profil pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi ada 2 kata yang akan selalu mengenai Bapak, yaitu adalah profil pelajar Pancasila, ada 6 tadi itu, dan ada nilai-nilai Pancasila. Dari ke-6 profil tadi itu masing-masing mempunyai nilai-nilainya. Nanti akan muncul pada saat selanjutnya tentang penjelasan profil dan nilai-nilai Pancasila. Lanjutkan Pak Bayu. Nah, ini adalah penjabaran dari ke-6 item profil pelajar Pancasila tadi beserta dengan nilai-nilai Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak di sini ada 5. Itu adalah akhlak beragama, pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Berkebinekaan global itu adalah mengenal dan menghargai budaya. Contohnya tadi misalkan ketika di depan kelas sebelum pandemi kita sering anak-anak kita bariskan ya, sebelum berdoa anak-anak kita suruh untuk menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya. Komunikasi dan interaktif antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Bergotong royong, 3 item inilah yang saya maksud tadi Bapak. Kolaborasi, kepedulian, berbagi. Kolaborasi, misalkan kita menyuruh anak untuk mengerjakan atau agar suasana kondisi kelasnya itu bersih, bisa kita agenda hariannya biasanya piket ya. Ada piket kebersihan kelas. Ini tanpa sadar itu kita sudah mengajari mereka bagaimana caranya berkolaborasi antar teman. Oh, tadi kamu sudah piket. Urung. Oh, kamu sudah. Ini adalah contoh saling mengingatkan untuk berkolaborasi terkait kebersihan kelas. Selanjutnya kepedulian. Kepedulian ini bisa kita ambil contoh, misalkan seringnya di sini saya lihat langsung kepada Pak Madi. Ya, ketika Pak Madi jalan ada bunga yang layu. Ya, Pak Madi langsung menyuruh siswanya, Mas atau Mbak tolong ini disiram. Ya, itu merupakan kepedulian yang ada di SMK kita. Contoh lain kalau misalkan konteksnya di sini saya seringnya mengajar, ada anak yang ketika mengajar tidak membawa media penyimpanan. Biasanya di sini berupa flash disk atau CD-ROM. Cuma yang membawa CD-ROM sangat sedikit sekali karena eranya sekarang sudah teknologi, semua sudah beralih ke flash disk. Kenapa? Karena semua komputer yang ada di lab ini semuanya sudah di backup secara rapi. Kalau ketika anak menggambar tidak disimpan di flash disk, nah ini biasanya yang terjadi akan kehilangan data gambar. Makanya kepedulian di sini muncul ketika ada temannya tidak membawa flash disk
ada beberapa teman yang ini pakai flash disk saya aja dulu disimpan di sini. Toh penyimpanan hasil gambar tidak akan lebih dari 10 MB. Ini adalah contoh kepedulian bergotong royong di kelas yang sering saya terapkan. Selanjutnya lagi adalah berbagi, ya. Berbagi ini bisa muncul dengan ketika anak membagikan flash disk tadi itu. Artinya si anak ini mau berbagi dengan temannya sendiri. Lanjutnya profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri, Bapak. Pemahaman diri dan situasi serta regulasi diri. Selanjutnya bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penawaran serta merefleksi dan mengevaluasinya. Kreatif, nah kreatif ini identik dengan SMK. Kenapa? Karena siswa-siswa SMK ditarget mampu menghasilkan produk atau karya-karya yang inovatif. Tadi kalau tidak salah saya membawa hasil karya. Coba di dekatnya Bu Yeni, itu di dekatnya CPU ada contoh gambar. Nah, coba saya ambil. Bapak ini jadi contoh kreatif hasil karya dari anak SMK. Nah, kreatif di sini langsung saya ambil contoh. Nah, contohnya seperti ini Bu Bapak. Ya. Ini adalah hasil karya yang nyata dari jurusan DPIB. Ya, hasil karya yang sangat nyata, kreatif sekali. Karena untuk gambar ini bisa dengan memadukan beberapa aplikasi. Di sini terlihat sekali gambar rumah 2 lantai. Ya. Kalau kita lihat desainnya di sini minimalis. Namanya adalah Purworejo Regency. Ini adalah hasil nyata kreativitas. Di situ poin pertama adalah menghasilkan gagasan yang orisinil. Artinya siswa sendiri yang menggambar tanpa ada campur tangan dari ibu bapak guru yang lain. Ini bisa saya taruh sini. Nanti kalau mau lihat boleh Bapak. Bisa dilanjutkan Pak Bayu? Peran pendidik yang pertama terkait profil pelajar Pancasila di sini adalah mengenali dan menjalankan profil ini terlebih dahulu. Dari ke-6 profil tadi, kalau misalkan sudah kita kenali, sudah kita pahami, harusnya sepatutnya itu kita jalankan ke teman-teman atau ke anak-anak didik kita, ya Bapak. Selanjutnya lagi adalah keteladanan seorang guru dalam menjalankan ini pastinya akan dilihat dan kemudian dipelajari oleh para murid. Contoh Engarso Sungtulodo tadi, Bapak, kita menginginkan anak itu datang tepat waktu, tapi kita sering terlambat. Maka konsep keteladanan di sini yang melekat pada guru sudah tidak ada. Maka kalau kita benar-benar ingin menerapkan Engarso Sungtulodo, kita harus datang sebelum pukul 7. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini dibutuhkan pendidik yang mumpuni dalam menjadi teladan. Karena teladan ya, Ibu di sini bukan telatan. Karena sering dipelintir kata teladan di sini. Wah, ini Pak Hanafi ini telatan. Padahal dengan saya harusnya teladan, tapi kadang ada yang bilang telatan. Teladan dan menciptakan perubahan yang berfokus pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Memang untuk segala sesuatunya itu diperlukan keteladanan yang bagus, Bapak. Profil pelajar Pancasila ini terintegrasi dalam muatan pembelajaran. Ini berarti cakupan materi dan program yang akan diberikan kepada murid untuk dipelajari dalam proses pembelajaran mampu memunculkan aspek-aspek profil pelajar Pancasila dalam tiap-tiap mata pelajaran. Langsung saja saya ambil contoh, tadi ada 2, bergotong royong sama kreatif. Bergotong royong tadi misalkan ketika ada anak lupa tidak membawa media penyimpanan, di sini anak dengan sukarela pakai flash disk saya aja nggak apa-apa. Atau bisa juga buku atau pensil juga boleh. Misalkan ada yang ketika waktunya menggambar manual harus pakai buku gambar yang besar, biasanya A3 yang sering digunakan. Kebetulan lupa membawa, ada teman yang membawa lebih, akhirnya dipinjamkan, itu juga bisa. Untuk yang kreatif tadi sudah saya tunjukkan hasil karya nyata dari anak-anak SMK jurusan DPIB. Bisa dilanjutkan Pak Bayu? Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak di sini ada 5. Yang pertama adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak kepada murid. Poin 5 inilah yang menjadi penekanan seringnya yang dihadapi oleh ibu bapak guru, ya
teman-teman. Di sini ada mandiri. Artinya kemandirian ini harus dimiliki oleh semua guru. Selanjutnya adalah reflektif dan kolaboratif. Seringnya kita sebagai pendidik ini banyak yang menutup mata atau menutup diri untuk terus berkembang. Akhirnya poin yang ketiga, kita susah untuk berkolaborasi dengan antar guru. Wah, aku lek kolaborasi kalau guru kae kurang nyaman. Berarti ada yang salah dengan diri kita, gitu. Selanjutnya inovatif. Inovatif ini dalam memberikan pembelajaran ke peserta didik, kita harus seinovatif mungkin. Contoh, kalau memang kita tidak bisa hadir di kelas, kita bisa memanfaatkan pembelajaran yang menggunakan Learning Management System atau LMS, ya, bisa kita jadikan. Atau kalau memang kita tidak bisa hadir di kelas, kita mampu menciptakan inovasi atau inovatif dengan membuat media pembelajaran. Media pembelajaran ini sering sekali juga saya gunakan. Saya buat tutorial yang saya upload ke YouTube. Jadi supaya kalau misalkan ketika kita mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah dan memang harus meninggalkan jam pelajaran tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sekolah, kita bisa inovatif dengan menyediakan video pembelajaran. Selanjutnya adalah berpihak kepada murid. Ini yang saya bahas di depan tadi, Bapak. Jadi pembelajaran yang sering kita berikan itu kita menuntut anak. Kita harus langsung kita memberikan perintah kepada anak langsung gambar ini. Kalau konteksnya di sini di jurusan DPIB, tanpa kita tanya kepada siswa kondisinya bagaimana. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kamu hari ini pengen belajar apa? Yang jelas itu masih dalam ranah atau konteks ada pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya kan sama. Misalkan tujuan pembelajarannya anak bisa menghasilkan hasil karya seperti ini. Anak mau menggambar dari segala arah terserah. Kita memaksa anak menyuruh menggambar menggunakan aplikasi SketchUp, walaupun itu aplikasi 3D. Tapi di dalam diri anak dia nggak suka dengan aplikasi itu. Maka kita juga harus berpihak kepada murid. Silahkan pakai aplikasi lain. Yang penting jadi seperti ini, ya. Silahkan bisa pakai aplikasi AutoCAD atau pakai 3ds Max, tidak masalah. Yang penting tujuan pembelajaran hasilnya, ya, muaranya sama. Bisa dilanjut Pak Bayu? Nah, dari yang sudah saya bicarakan tadi terkait filosofi KHD, profil pelajar Pancasila, sampai ke nilai-nilai, ya, Pancasila tadi, ini berkaitan dengan visi guru penggerak. Visinya adalah, wah ini gambarnya jangan dilihat Bapak ya, memang pakai belangkon, kebetulan pas ada belangkon. Visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter. Nah, untuk mewujudkan siswa yang berkarakter, paling tidak kita harus memberikan contoh yang baik dulu. Gak boleh telatan, tapi harus teladan. Berilmu, nah, harus jelas. Berbudaya, ini artinya tadi ketika kita memberikan pendidikan kepada anak, pendidikan dan kebudayaan itu satu kesatuan, tidak boleh dipisah. Jadi ketika kita memberikan pendidikan kepada atau mendidik anak, tapi kita meninggalkan budaya daerah setempat. Nah, kalau kita bisa memix untuk memperkuat nilai dari budaya tersebut bagus, tapi jangan sampai menghilangkan atau membuangnya. Berbudi luhur dan peduli lingkungan. Ini sering sekali masih saya temui kesadaran diri seorang siswa atau ibu bapak guru juga masih kurang. Salah satu contohnya adalah kalau misalkan siswa sering ketika mereka buka permen, pernah menemui ibu bapak buka permen, ngocek permen, ketika permen sudah dimasukkan ke mulut, adanya apa ini, ngarani ini adai, ya, bungkusnya langsung dibuang di dekatnya. Padahal maju ke depan sekitar 10 meter, di situ sudah tersedia tempat sampah. Jadi kepeduliannya masih sangat kurang. Makanya di sini visi guru penggerak saya salah satunya adalah peduli lingkungan. Lanjutkan Pak Bayu. Nah, untuk merefresh Bapak, bagaimana caranya menunjukkan karakter positif? Kita simak video berikut biar masih agak lega sambil diregangkan Bapak, ya. Karena kalau
full pembelajaran hampir 1 jam pasti merasa ngantuk. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi, karakter yang dapat kita lihat atau yang terlihat dari seseorang sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang berulang telah ia lakukan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu secara kumulatif menjadi gambaran umum karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat, kasat mata, bersifat fisik, dan dapat disadari. Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan tidak begitu saja mudah untuk disadari. Dua lingkungan itulah yang mempengaruhi karakter seseorang dan perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik pada lingkungan fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu lewat jalan keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Komitmen untuk melangkah melalui dua jalan utama itulah yang perlu dilakukan secara konsisten agar efektivitas pengaruh lingkungan pada apa yang ada di dalam kotak hitam identitas terus meningkat, mempengaruhi perilaku demi perilaku hingga akhirnya bertumbuh menjadi karakter yang baik. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baik. Nah, Bapak, ini tadi adalah video ya, menumbuhkan karakter positif. Ini sudah diteliti oleh peneliti seperti yang ada dalam video tersebut tadi, yang muncul yang bisa kita lihat karakter seseorang itu yang terlihat cuma 12%. Yang 88% lagi itu tersembunyi.
Ini juga kalau bisa juga kita artikan ketika kita menilai teman sejawat atau menilai peserta didik, itu jangan hanya langsung kita nilai setelah kita melihat sebentar. Jadi kita percakapan sebentar dengan anak tersebut, langsung kita judgement, langsung kita nilai, oh ini karakternya seperti ini. Padahal untuk proses menumbuhkan karakter itu prosesnya sangat panjang sekali. Bisa dilanjutkan Pak Bayu? Ini mungkin kesimpulannya, menumbuhkan karakter itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan komitmen, konsistensi, dan waktu yang tidak sedikit. Karena perlu waktu yang banyak, Bapak. Diperlukan kesungguhan dalam pengelolaannya. Di dalam mengajarkan di sini, konteksnya di jurusan DPIP, untuk membentuk karakter yang baik kepada anak, ini harus memberikan contoh yang baik. Setelah itu kebiasaan-kebiasaan yang baik kita berikan contoh kepada mereka. Karena apa? Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang baik ini ketika diulang-ulang akan menjadi perilaku. Ketika perilaku ini diterapkan, itu nantilah yang akan menjadi karakter. Kebiasaan yang diulang-ulang akan melekat pada diri seseorang. Kebiasaannya ketika menggambar posisi tangannya terbalik, nah karakternya nanti juga akan mengikuti kebalikan itu tadi. Bisa dilanjut Pak Bayu? Disiplin positif di sekolah. Jadi sebelum, oke, lanjut, apa? Lanjut. Nah, apa dan kenapa harus disiplin positif? Di sini ada 3 item yang harus kita ketahui, Bapak. Yang pertama adalah konsep disiplin positif, 2 keyakinan kelas, ketiga adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi inilah nantinya yang harus kita terapkan kepada peserta didik ketika banyak sekali peserta didik yang sudah di luar aturan atau di luar kesepakatan kelas. Banyak peserta yang sudah melanggar kesepakatan kelas seperti tadi 3 sampai 7 ya, kesepakatan yang sudah disepakati, namun ketika itu dilanggar semua, maka kita nanti akan menjalankan yang namanya segitiga restitusi. Kita kembali yang pertama dulu adalah konsep disiplin positif. Ada 3 item. Yang pertama adalah ilusi kontrol, posisi kontrol, dan motivasi perilaku manusia. Dilanjutkan Pak Bayu untuk melihat penjelasan lebih detailnya tentang konsepnya tadi. Konsep disiplin positif. Aduh, roboh. Lanjutkan. Nah, konsep disiplin positif dalam Merdeka Belajar, yang pertama disiplin di sini adalah bukan hukuman. Kita sering mengartikan bahwa disiplin di sini itu seringnya ketika kita mendisiplinkan anak, kita menggunakan hukuman, ya. Setelah itu disiplin harus muncul dari motivasi internal. Ketika anak di sini ketika kita hukum, tidak akan muncul motivasi internal. Yang muncul akan motivasi eksternal, di mana itu nanti kalau kita berikan hukuman tersebut kepada anak, contoh ketika anak terlambat, ya kita marahi, posisi kita misalkan nanti ada sebagai penghukum, maka ketika kita tidak di depan gerbang, ya maka anak akan melanggar lagi. Selanjutnya lagi adalah disiplin selalu mendampingi hak dan kewajiban dalam bentuk bertanggung jawab. Gagal mendisiplinkan diri di sini adalah ketika anak itu tidak muncul disiplinnya, tidak muncul dari dalam diri sendiri, nanti akan ada yang mendisiplinkan dengan kekuatan lain. Yang pertama adalah aturan, tata tertib, dan hukum. Kesimpulannya, sebelum murid didisiplinkan dengan kekuatan lain, biasakan mereka bertanggung jawab atas segala perilakunya. Intinya, ketika ada murid yang melanggar, ya Bapak, di sini jangan langsung kita hukum. Maka nanti kita akan mengenal beberapa posisi-posisi yang harus kita terapkan, yang harus kita berikan kepada anak ketika anak itu melanggar peraturan. Lanjutkan Pak Bayu. Gurunya terbang. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya,
tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah orang lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini dimuat dalam Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Dan di halaman depan dari buku tersebut terdapat tulisan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi dalam memunculkan kebiasaan-kebiasaan positif dalam anak ini, nanti kita harus mampu memberikan pemahaman kepada anak supaya disiplin itu muncul dari dalam diri anak sendiri. Jadi kalau misalkan gurunya tidak ada, anak tetap tenang, kondusif di dalam kelas. Kenapa? Karena motivasinya sudah muncul dari dalam diri mereka sendiri. Berbeda lagi ketika ada anak yang ramai, ketika di kelas langsung kita kasih hukuman. Maka ketika kita tidak ada di kelas tersebut, hukumannya akan bukan hukuman, artinya pelanggarannya ini akan diulangi kembali. Bisa dilanjut Pak Bayu? Itu langsung contoh real konteks di dalam kelas. Ilusi kontrol ini dikemukakan oleh Dr. William Dresser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini semua dalam bentuk ilusi atau apa yang menurut kita awalnya itu benar belum tentu benar, Ibu Bapak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita paksakan anak jorami. Padahal apa yang kita berikan kepada anak itu belum tentu baik. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dalam efektif dan bermanfaat. Dalam mengontrol adalah menuntut, padahal sebagai guru hendaknya kita menuntun. Inilah yang saya maksud di awal tadi, bahwa sebagai pendidik ya, kita jangan terlalu banyak menuntut anak. Anak kita tuntut harus, contohnya konteks tadi misalkan dalam hal menggambar rumah, kita menuntut anak harus menggambar menggunakan aplikasi SketchUp. Aplikasi SketchUp adalah aplikasi yang digunakan untuk menggambar 3 dimensi. Sebagai guru hendaknya kita menuntun, ini loh kalian nanti jadinya nanti itu hasil akhirnya kalian bisa menggambar seperti ini. Kita tuntun anak itu ingin menggambar memakai apa, toh tujuannya sama. Artinya di sini kita tidak kaku menuntut anak harus pakai aplikasi ini karena di masa depan harus ini. Tidak kaku, namun kita bisa sefleksibel mungkin, atau sebagai guru hendaknya kita menuntun yang mana nanti hasil akhirnya sama. Ini contoh kecil aja ya Bapak. Bisa dilanjutkan Pak Bayu? Posisi kontrol ini dikemukakan oleh Diane Gusen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 98. Ada 5 posisi kontrol yang sering mungkin juga kita sempat kita lakukan kepada peserta didik. Yang pertama ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, selanjutnya lagi teman, pemantau, dan manajer. Penghukum ini langsung saja bisa langsung kita katakan bagi ibu bapak guru yang mungkin sering piket di depan gerbang, berdiri di sana. Ternyata setelah itu pas pukul jam 7 gerbang sudah ditutup, masih ada anak di luar gerbang. Anak boleh masuk tapi berbaris dulu, push up. Seringnya itu yang dilakukan. Karena saya sering menemani Pak Mujiono di depan. Mungkin Pak Bayu juga pernah. Pak Mujiono ini orangnya sangat taat sekali dengan peraturan. Jadi peraturannya kalau misalkan anak terlambat, nah ini harus diberi sesuatu yang membuat mereka jera menurut versi dari Pak Muji. Di sini berarti Pak Mujiono itu sebagai penghukum. Artinya menghukum anak push up 15 kali, misalkan squat jump 10 kali, sit up 10 kali. Selanjutnya lagi ada pembuat orang merasa bersalah. Nanti kalau kamu sering terlambat, kamu nanti tidak akan bisa sukses. Nah ini membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya lagi sebagai teman, yojo gampang terlambat loh, besok diaktifkan kembali ya. Pemantau dan manajer. Nah yang diminta di sini yang paling tepat, guru itu sebagai manajer. Jadi
ketika kita memposisikan diri kita sebagai guru atau manajer, maka siswa akan mandiri dan bertanggung jawab. Tenang Bapak, mungkin masih separuh atau setengah, nanti di belakang ada yang lebih detail lagi. Lanjutkan Pak Bayu. Ini masih posisi kontrol. Nah, ini adalah tabel posisi kontrol. Dari tabel ini bisa kita pahami bersama-sama. Di atas ada yang namanya identitas gagal dan identitas berhasil. Kita sebut saja seperti itu, Bapak. Identitas gagal jika kita memposisikan posisi kontrol kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang dilakukan di sini orang dewasa ketika kita menjadi penghukum adalah berteriak dan menunjuk, kamu terlambat, push up. Ya, ini kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, nah ini mirip sekali dengan khotbah Jumat. Kita berkhotbah dan sok bijak, ya. Kamu nanti kalau sering terlambat, kamu masa depanmu nanti seperti ini. Kamu nanti akan menjadi orang seperti ini. Nah ini sok bijak atau berkhotbah, ceramah bisa saja seperti itu. Yang dikatakan orang dewasa sebagai penghukum, jika kamu tidak begini, saya akan begini. Nah ini yang sering kali juga ketika sebagai posisi kontrol ini sebagai penghukum, tanpa sadar kita sering mengucapkan seperti itu kepada anak. Kalau kita sebagai rasa pembuat bersalah, kamu itu harusnya begini agar masa depanmu begini. Selanjutnya lagi yang dikatakan anak ini yang harus dihindari Bapak. Artinya ketika kita sebagai penghukum, ya, menghukumnya terlalu nemen, saya tidak peduli, maka anak akan mengatakan seperti itu. Selanjutnya lagi, ketika kita sebagai pembuat rasa bersalah, yang dikatakan anak, saya minta maaf, kamu nanti kalau sering terlambat, masa depanmu akan seperti ini, saya minta maaf Pak. Itu kalau kita posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Hasil akhirnya, muaranya Bapak, itu adalah anak mengulangi perilaku menyimpang kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Ini yang saya contohkan real di kelas tadi. Ketika ada anak rame dan lain sebagainya, spontanitas kita menghukum mereka, efeknya ketika kita tidak ada di kelas, maka anak akan mengulangi perilaku menyimpang. Yang contohnya tadi adalah rame di kelas. Pembuat rasa bersalah, ini rasa percaya diri mereka akan menjadi lebih rendah. Selanjutnya lagi yang kita sebut identitas berhasil. Ini ada 3 posisi kontrol Bapak. Kita memposisikan diri kita di kelas atau di sekolah itu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Coba kita lihat hasil akhirnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Ini di sini lemah mental karena posisinya kita sebagai teman. Yang kita minta itu adalah sebagai manajer. Manajer di situ adalah restitusi mandiri. Apa itu restitusi? Nah ini sangat menarik sekali. Akan kita kupas sama-sama ya Bapak. Coba kita lanjutkan Pak Bayu. Nanti kita juga akan menuju ke restitusi. Nah ini ada motivasi ekstrinsik. Ini dari keempat posisi kontrol tadi Bapak, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Artinya muncul kesadaran siswa atau kesadaran anak itu muncul dari luar, bukan dari dalam diri. Tapi ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, maka manajer itu berurutan Bapak. Ketika ada anak terlambat, kita tanya terlebih dahulu, kenapa kamu kok bisa terlambat? Apa yang kamu lakukan? Nah itu adalah memposisikan diri sebagai manajer. Ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, hasil akhirnya nanti akan muncul motivasi intrinsik dari dalam diri siswa untuk berbenah diri, untuk tidak mengulangi lagi. Kalau masih mengulangi tadi ketutup tulisan motivasi intrinsik akan, kalau masih mengulangi hal yang menyimpang lagi akan dilakukan segitiga restitusi. Lanjut Pak Bayu. Nah ini adalah tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Kita lanjut saja langsung jawaban Bapak. Nah itu tadi itu sebenarnya adalah games yang menarik untuk Ibu Bapak, tapi saya skip aja langsung.
ya. Tindakan guru misalkan di sini ketika anak itu melakukan kesalahan, yang pertama saya contohkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kalimatnya apa? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi justru mencatat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Maka itu masuk ke ranah hukuman. Selanjutnya lagi lari mengelilingi lapangan basket, ini juga masuk hukuman. Murid diminta untuk push up, squat jump, sit up, itu juga masuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini bukan lagi hukuman melainkan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Selanjutnya lagi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman yang seharusnya walaupun anak ini itu sepatunya salah, ya Bapak. Misalkan harusnya kalau di SMK Negeri 1 Blitar semua siswa itu harus menggunakan sepatu pantofel. Ketika tidak memakai sepatu pantofel, maka harus dilepas. Itu berarti kita sebagai penghukum atau di sini anak terkena hukuman. Lanjut Pak Bayu. Perbedaannya Bapak, dari tadi saya menyebut hukuman dan konsekuensi. Di sini ada perbedaan yang mendasar. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Ya, jadi ketika kita menghukum siswa, contohnya seperti sit up, push up tadi itu berarti kita menyakitkan. Padahal ketika anak itu sudah merasa tersakiti, mungkin secara fisik bisa sembuh. 1 minggu, 2 minggu secara fisik sembuh, tapi di dalam hati sakitnya itu teringat sampai seumur hidup Bapak. Kenapa? Karena itu saya alami sendiri. Saya dulu disuruh jangan rame, tetap rame. Dulu ada penghapus yang masih ini pakai kapuk, dalamnya diisi kapuk. Kalau digunakan untuk nepuk itu langsung putih semua sini. Itu mungkin ketika diusap-usap ya, itu 1-2 jam nggak ada, harus bersih wajah, harus diraupi, harus bersih. Tapi ingatannya sampai sekarang. Itulah yang terjadi kalau kita menghukum peserta didik. Kalau kita kasih konsekuensinya, itu artinya sesuatu harus terjadi. Tidak ada yang menyakitkan di siswa. Kenapa? Karena ketika siswa melakukan sesuatu yang salah, dia sendiri yang akan menanganinya. Itu adalah namanya konsekuensi. Selanjutnya lagi contoh misalkan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ini juga hukuman. Konsekuensinya mendorong anak agar menyesuaikan diri. Jadi contohnya kalau tadi misalkan ngelap meja, ya mereka akan segera langsung tahu kalau di situ ada gelas. Ketika gelas tersenggol, nah tumpah, gelasnya pecah, itu juga konsekuensi. Langsung saja Pak Bayu, di next. Sambil kita melemaskan bau-baunya Bapak ya, sambil santai kita simak video eskalator dan kerja otak berikut. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, apakah Anda tahu bahwa ada 2 sistem berpikir pada manusia, yaitu sistem berpikir cepat dan lambat. Kedua sistem berpikir ini dapat mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan. Seperti kita ketahui, di dalam otak manusia masih tertinggal bagian otak yang serupa dengan otak mamalia, otak reptil, serta bagian otak primata yang terhubung dengan otak luhur manusia. Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow 2011 menyatakan, sistem 1 yaitu sistem berpikir cepat yang dikelola oleh kerja otak reptil dan otak mamalia. Dalam sistem 2 sebagai sistem berpikir lambat yang dikelola oleh otak primata dan otak luhur manusia. Untuk menjelaskan bagaimana kedua sistem tersebut bekerja, kita akan menggunakan perumpamaan eskalator yang bergerak turun. Eskalator yang bergerak turun ini menggambarkan kerja sebagian besar tubuh manusia yang mendahulukan penghematan energi. Ini kecenderungan alami manusia.
Sebagai bagian dari otak manusia, otak reptil dan otak mamalia bekerja untuk menghemat energi. Mereka mengelola otomasi bagian-bagian tubuh kita yang bekerja di bawah sadar sehingga menggunakan energi. Oleh karena itu, kerja otak reptil dan otak mamalia dapat diumpamakan sebagai dua orang yang sedang turun menggunakan elevator yang sedang menurun. Tanpa perlu energi, tinggal turun eskalator bergerak turun. Tiang saja pun akan ikut turun. Energi tidak banyak digunakan, energi terkonservasi. Sementara itu, sistem berpikir lambat bekerja bagaikan berjalan naik di tangga eskalator yang bergerak turun, sehingga dibutuhkan energi lebih dan kecepatan yang cukup. Jika terhenti sebentar, maka kita akan ikut turun. Jika ketika kita naik dengan kecepatan yang lebih lambat dari kecepatan gerak turunnya eskalator, maka kita pun akan ikut turun. Padahal, kegiatan berpikir lambat ini digunakan untuk berpikir di tingkatan yang lebih kompleks yang dikelola oleh bagian otak lumpur manusia. Kerja berpikir ini memakan lebih banyak energi, sehingga bertentangan dengan kerja alamiah bagian otak yang lain yang berupaya menghemat energi. Nah, setelah menyimak video ini, menurut Anda apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana kita dapat menjadikan diri kita lebih peka terhadap hal ini? Bagaimana kita dapat menyadari, mengenali, membiasakan, dan mengelola penggunaan dengan sengaja? Selamat berdiskusi. Lanjut Pak Bayu. Video kinerja otak. Nah, ini ada empat sistem kerja otak, Bapak. Itu yang ditunjuk yang pertama adalah pemecahan masalah. Jadi pada bagian itu berfungsi untuk pemecahan masalah, berpikir kreatif, imajinasi, perencanaan kolaboratif, berorientasi pengembangan diri, suka tantangan dan perubahan, terbuka atas ide baru. Selanjutnya, yang kedua, nah, pada posisi itu emosi positif, cinta, sukacita, antusias, gembira, emosi negatif, stres, takut, marah, penolakan, dan depresi. Yang ketiga ada rutinitas, kompetitif, reaktif, tidak rasional, marah, sedikit lempar apa itu? Kapur. Nah, melawan perubahan, tertutup atas ide baru. Lanjut Pak Bayu. Coba kita lihat petanya. 1.3 teori 3 motivasi perilaku manusia. Ini motivasi eksternal dan internal yang saya maksud tadi juga ya Bapak. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini masuk ke ranah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi internal, tujuan, disiplin, positif. Motivasi yang tumbuh dengan sendirinya dari dalam diri peserta didik, yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi manusia yang sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya dengan baik. Nah, motivasi internal ini harus kita tumbuhkan ke peserta didik, Ibu Bapak. Kenapa? Karena motivasi internal ini menjadi tujuan disiplin positif. Saya yakin motivasi internal ini kalau muncul dengan sendirinya, kalau kita ambil contoh konteks di kelas, tanpa kita tumbuhi saja, anak-anak akan belajar dengan sendirinya. Anak akan fokus belajar dengan apa yang kita berikan di pagi hari. Misalkan pagi hari kita berikan perintah, tolong hari ini kita gambar. Sebelum itu kalian tujuan gambarnya adalah ini. Kamu pengen gambar memakai apa? Kita tuntun. Misalkan Pak, saya dominasi pengen gambar menggunakan aplikasi SketchUp, saya pakai AutoCAD, saya pakai 3ds Max. Ini konteks contohnya saya ambil sesuai di jurusan DPIB. Maka kita perbolehkan, monggo. Yang hasil akhirnya atau muaranya gambarnya nanti sama. Kita tuntun gambarnya terserah pakai apa. Ketika motivasi itu muncul dan misalkan kita ada tugas tambahan pun, kalau motivasi internalnya sudah ada, kita kembali kondisinya juga tidak akan ramai dan hasilnya pun juga akan mulai terlihat. Lanjut Pak Bayu. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas?
mengapa. Keyakinan kelas coba coba kita buka sama-sama. Keyakinan di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal atau abstrak yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas ini harus dibentuk terlebih dahulu di kelas Ibu Bapak. Setelah keyakinan itu muncul dari dalam diri anak, nanti bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Ketika anak maju ke depan, ditulis apa yang kamu yakini, hal-hal positif apa di kelas itu yang bagus. Ketika muncul dan tertulis, itu nanti akan menjadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas nanti akan juga ada. Keyakinan ini merupakan motivasi internal. Contohnya misalkan saya tidak akan terlambat masuk sekolah, saya akan selalu semangat ketika berada di kelas, saya tidak akan merasa ngantuk ketika di kelas. Itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas Bapak. Nah, ini ada dua contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Coba saya biar ada interaksi ya. Biar ada interaksi, coba saya akan menunjuk salah satu ya, supaya prosesnya ini lebih mantap lagi. Coba saya tunjuk salah satu untuk membedakan dari kedua gambar ini mana yang merupakan keyakinan dan kesepakatan kelas. Coba di sini Pak Bayu, monggo. Dari kedua gambar ini mana yang menunjukkan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Sepertinya yang sebelah kiri, Pak. Ini Pak Bayu berarti sudah mengetahui dengan betul. Yang sebelah kiri ini merupakan keyakinan kelas, yang sebelah kanan sudah kesepakatan kelas. Kenapa? Karena di situ sudah tertulis kami guru dan murid. Berarti kan sudah kami guru dan murid. Berarti artinya di situ sudah terbentuk kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan inilah nantinya jika sudah kita sepakati bersama-sama satu kelas. Tadi seperti yang ada di slide berapa tadi, ada 3-7 kesepakatan yang diambil, yang dikukuhkan sama-sama dalam satu kelas, kok masih dilanggar. Nah, baru yang kita jalankan sebagai pendidik. Pendidik adalah segitiga restitusi, yang tujuannya itu adalah memunculkan motivasi internal. Lanjut Pak Bayu. Aturan sama dengan motivasi eksternal. Kalau keyakinan berarti yakin ya, yakin. Kalau aku gambar tenanan, maka saya nanti akan seperti ini, itu keyakinan. Tapi kalau aturan aku akan gambar hukum. Nah, ini aturan. Peraturan atau keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan atau keyakinan. Lanjut itu jawabannya langsung di sebelah Bapak. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab. Ini kuis yang kemarin juga sempat kami kerjakan di LMS Bapak. Jadi coba saya tampilkan juga di sini. Dilarang mengganggu orang. Ini artinya kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Lanjut Pak Bayu. Terus prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contohnya Ibu Bapak tentang keyakinan kelas. Penting nggak sih berlari di kelas? Penting nggak sih mendengarkan guru? Penting nggak sih mengerjakan PR? Nah, catat masukkan. Nah, ini coba sebelum ke contoh kesepakatan kelas. Itu adalah curah pendapat murid tentang apa yang mereka inginkan atau yang mereka yakini tentang kelas idaman. Saya kalau di kelas nggak boleh ngantuk, saya kalau di kelas selalu energi, saya kalau di kelas selalu semangat, saya akan menjadi orang yang baik di dalam kelas, saya tidak mencuri di kelas, saya tidak berlarian di dalam kelas. Itu adalah keinginan-keinginan yang positif dari murid yang nantinya ketika diwujudkan menjadi yang namanya kesepakatan kelas. Ini adalah contoh kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini contoh kalimat yang kelihatannya sepele, tapi kalau diterapkan betul mampu memberikan kekuatan positif. Contoh kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kata jangan itu berarti kan sudah bernilai negatif. Coba kalau kita ubah menjadi kalimat yang positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Ini lebih mengena di hati dan lebih mudah diterima oleh murid. Lanjut Pak Bayu.
Keyakinan kelas ini tinjau kembali golongan kalimat atau aturan yang sama menjadi satu keyakinan. Ini yang saya maksud tadi Bapak. Jadi tinjauan ulang keyakinan kelas secara bersama-sama pastikan 3-7 keyakinan. Ketika 3-7 keyakinan ini sudah dikukuhkan menjadi kesepakatan kelas namun masih dilanggar, maka yang diterapkan adalah segitiga restitusi. Setujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan murid. Nanti tenang aja Pak, saya tunjukkan gambarnya. Cuma tanda tangannya kayaknya nggak ada, tapi kesepakatannya ada. Lanjutkan Bapak Ibu. Pemantapan keyakinan kelas. Nah ini harus disepakati sama-sama. Pada awal tahun ajaran dan secara periodik ini harus kita kasihkan, kita munculkan ke peserta didik pas hangat-hangatnya masuk kelas Bapak. Seringnya itu adalah pas tahun ajaran baru, guru dan siswa mengadakan pekan pemantapan keyakinan kelas. 1. Meninjau ulang poster, kami tidak butuh apa. 2. Meninjau ulang poster. 5. Kebutuhan dasar. Selanjutnya lagi ada kelas ideal. Poster-posternya kemarin sudah coba kita wujudkan tapi masih belum jadi. Lanjut Pak Bayu. Apa ini? Posternya. Poster kami tidak butuh. Ada alasan. 1. Ada alasan. 2. Hanya meminta maaf. 3. Menyebutkan kesalahan, mempermalukan. Yang kelima adalah menyalahkan. Ini adalah kata-kata yang sering kita lontarkan kepada peserta didik tanpa berpikir ulang. Kata-kata itulah yang akan menyakiti mereka ya Bapak. Kami hanya butuh memperbaiki. Ini adalah hasil akhirnya ya Bapak. Jadi muncul dari motivasi anak ketika anak itu berbuat salah, mereka akan berbenah diri, memperbaiki diri mereka sendiri. Lanjut Pak Bayu. Next, terus poster 5 kebutuhan dasar. Nah ini poster sebelum lanjut sampai tulisannya lengkap ke 5-5-nya. Oke, satu lagi. Oke, sudah. Poster 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah belonging. Bahasa Inggris belonging artinya adalah cinta dan kasih sayang. Di sini terdapat rasa memiliki atau dimiliki, persahabatan, kepedulian dan keterlibatan. Selanjutnya lagi ada fun, kesenangan, freedom, ada kebebasan, survival, ini adalah bertahan hidup. Selanjutnya lagi ada power, penguasaan. Dari kesemua poster kebutuhan dasar ini, seringnya misalkan ada anak yang bermasalah, kita lihat dulu posisinya anak itu ada di mana. Ketika anak bermasalah dengan kesenangannya, berarti ketika ada anak kesenangannya itu artinya kesenangannya yang berlebih, ya. Berarti rasa senang, kenikmatan belajar, tawariannya itu nanti perlu di. Nah, coba dilanjut Pak Bayu. Lima kebutuhan dasar itu biasanya seringnya ada pada anak. Kalau nggak ada fun, berarti ada yang freedom. Kalau freedom nggak ada yang survival yang melekat pada diri anak. Nah, ini adalah hasil akhirnya Bapak. Itu adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi guru, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Garis besarnya di situ adalah memperbaiki, Bapak. Memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikemukakan oleh dosen tahun 2004. Lanjut Pak Bayu. Tujuan restitusi memberikan kompensasi, ganti rugi, dan pemulihan bagi korban baik manusia, barang milik pribadi maupun barang milik umum. Untuk menuntun siswa, menuntun bukan menuntut ya Bapak. Karena kata-katanya di sini harus sangat hati-hati sekali. Untuk menuntun siswa pelaku kesalahan untuk memahami tindakan dari perilaku mereka dan memperoleh lagi rasa percaya diri melalui usaha mandiri atau motivasi internal tadi. Membiasakan prinsip berbuat salah itu manusiawi dan sadar yang terpenting adalah segera memperbaiki diri, kemudian kembali ke komunitas atau kelas dengan lebih kuat. Ini berarti sudah ada penguatan. Kenapa? Karena ketika murid merasa bersalah,
kita sebagai gurunya ketika kita melihat kondisi itu, apa yang kita ucapkan, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ketika kita mengucapkan hal itu yang dirasakan oleh siswa, maka siswa akan lebih pede, lebih yakin lagi, dan keyakinannya akan menjadi lebih kuat. Lebih kuat artinya tidak lebih kuat mengulangi kesalahannya tadi, tidak, tapi lebih kuat dan percaya diri, lebih semangat lagi untuk belajar. Untuk mencegah terulangnya kejadian yang serupa, itu adalah tujuan dari segitiga restitusi. Lanjut Pak Bayu. Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak. Yang paling bawah sendiri ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kata-kata ini kalau diberikan ke anak, anak itu tidak akan merasa bersalahnya, itu tidak akan ora patio nemen, tidak akan terlalu merasa bersalah. Selanjutnya lagi, ketika ada masalah kita pakai validasi tindakan yang salah. Tentu kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya lagi, menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan yang kita bahas di depan tadi juga termasuk ini Bapak. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kalau kamu melanggar, kamu harus seperti ini. Itu merupakan keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kalau kamu terlambat tadi itu. Lanjut Pak Bayu. Belumnya lagi. Nah, ini penjabaran dari ketiga segitiga restitusi tadi Bapak. Menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Positif di sini artinya tidak kok pede pengen mengulangi perbuatannya lagi loh Bapak, tapi untuk berbenah diri atau memperbaiki diri. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata seperti itu kalau diucapkan pada anak yang melanggar itu lebih ringan diterima, lebih mudah diterima. Anak-anak itu lebih hangat menerimanya daripada kata-kata yang positif tadi itu. Jangan, nah, kata-kata jangan. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kata-katanya ganti, bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Lanjut Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah ini membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ini seringnya kita tidak memvalidasi kesalahan-kesalahan yang ada pada siswa. Kita langsung menjudge, kita langsung memberikan hukuman. Padahal segitiga restitusi ini kalau kita terapkan secara betul, itu akan lahir atau muncul peserta-peserta didik yang selalu berbenah diri atau selalu memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasar, apakah itu power, freedom, belonging, atau fun, atau survival yang ada 5 kebutuhan dasar di depan tadi Bapak. Lanjut Pak Bayu. Menanyakan keyakinan. Nah, ini murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebaikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah, atau yang sudah kita sepakati. Nah, seperti itu Bapak. Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Oh, kelas yang ideal itu saya harus selalu bersemangat di kelas, saya tidak mengantuk di kelas, saya tidak bermain HP sendiri. Nah, contoh-contoh keyakinan-keyakinan kelas yang sering muncul pada diri anak itu seperti itu Bapak. Lanjut Pak Bayu. Nah, yang 50, nah dikit langsung coba lewati apa ini? Nah, ini perbedaan. Kalau yang di depan tadi kita mengenal hukuman atau konsekuensi, ya. Sekarang kita bandingkan antara restitusi dan konsekuensi. Kalau kita tadi membandingkan ketika kita memberikan hukuman ke anak atau konsekuensi kepada anak,
bagus yang mana? Tadi hukuman dan konsekuensi, bagus yang konsekuensi. Sekarang coba kita bandingkan restitusi atau konsekuensi yang bagus. Satu, ini restitusi berdasarkan keyakinan mereka. Ini kalau restitusi berdasarkan keyakinan, kalau konsekuensi berdasarkan aturan. Nah, kalau kita pakai restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak, yang timbul itu adalah keyakinan atau motivasi intrinsik yang ada pada dalam diri anak. Kalau konsekuensi ini mirip atau nyerempet dengan hukuman tadi. Contohnya ketika di kelas tadi, karena anak itu mengikuti berdasarkan aturannya kalau di kelas nggak boleh rame. Ketika ada guru, cuman ketika gurunya sudah tidak ada, mereka akan kembali ke perilaku-perilaku yang menyimpang. Kalau kita pakai restitusi, ini berdasarkan keyakinan yang timbul itu adalah motivasi intrinsik, atau mereka akan mengenali, oh kalau seperti ini itu memang tidak boleh, bukan berdasarkan aturan tapi berdasarkan keyakinan mereka sendiri. Ini adalah contoh restitusi atau konsekuensi. Restitusi ini dibuat siswa, konsekuensi jelas contohnya seperti aturan itu dibuat guru atau sekolah. Selanjutnya lagi ada korban mendapat ganti rugi atau terpuaskan kalau pakai restitusi. Kalau pakai konsekuensi, korban bisa saja terabaikan. Lanjut Pak Bayu. Contoh tabel kejadian dan restitusinya. Nah ini langsung saja contoh realnya ya Bapak. Kejadiannya anak menyobek artikel di mading. Ya, kebutuhannya anak apa? Mungkin penguasaan atau bisa juga kasih sayangnya kurang di rumah. Ya, atau dari kasih sayang dari orang tuanya di sekolah atau wali kelas atau gurunya kurang. Akibatnya anak lari membuka mading, menyobek artikelnya. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi, maka yang kita lakukan adalah menulis ulang artikel dan memajangnya, meminta maaf pada pemajang artikel, memahami cara artikel, kemudian membuat artikel lain untuk memajangnya. Nah, ini adalah kalau kita menerapkan segitiga restitusi. Anak-anak membuang sampah sembarangan. Nah, ini berarti kenapa anak membuang sampah sembarangan? Mungkin berkaitan dengan kebebasannya, karena di rumah terlalu bebas, ya, tidak pernah diberitahu untuk membuang sampah pada tempatnya. Efeknya ketika di kelas membuka permen yang saya contohkan tadi, permennya masuk mulut, ya, bungkus atau ada wadahnya tadi bisa langsung jatuh di dekat kaki. Mungkin terkait kebebasan atau bisa juga kesenangan, artinya mereka merasa senang ketika wah ini sesok bentuk piketku ini. Mereka punya kesenangan tersendiri. Penerapan restitusinya membantu petugas kebersihan melakukan tugasnya sampai jangka waktu tertentu, kemudian minta maaf dan mempelajari 5 hal terkait tugas petugas kebersihan dan hidupnya. Lanjut Pak Bayu. Nah, belum kembali lagi satu lagi. Nah, kebutuhan anak tidak bisa disimpulkan sendiri, harus melalui segitiga restitusi. Restitusi bersifat penguatan dan terkait nilai-nilai. Harus ada keterampilan atau penguatan yang lebih didapatkan anak. Lanjut. Nah, akhirnya kita tiba di penghujungnya ya Bapak. Ini sudah kurang lebih hampir 1,5 jam. Saya coba mendiseminasikan terkait budaya positif di sekolah. Nah, ini contohnya adalah kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Ya, ini pas anaknya tanya, Pak, saya harus nulis di mana? Di bawah sini. Saya tunjukkan. Ya, ini video gambar atau dokumentasi terkait waktu saya dan teman-teman satu kelas atau anak-anak itu menyepakati tentang kesepakatan kelas. Salah satu contohnya misalkan di sini yang terlihat saling menghormati atau apa itu, selalu izin kalau keluar kelas. Itu contoh kesepakatan kelas. Lanjutnya Pak Bayu. Nah, ini yang terlihat jelas. Oke, dilanjut. Ini sudah habis Ibu Bapak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.